Ya. Jadi agak menarik memang kalau kita mendengar nama yayasan kami ya, Yayasan Taman Nasional Tesonilo gitu. Dan sering ada overlapping dengan Balai Taman Nasional. Jadi Tesonilo itu secara resmi dikelola oleh UPT pemerintah KLHK, yaitu Balai Taman Nasional. Betul, ya. Yayasan ini hanya supporting saja, tetapi surat-surat dari luar untuk Balai Taman Nasional sering nyasar ke Yayasan Taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat berjumpa kembali dengan tayangan Bentala Podcast. Tayangan podcast yang diproduksi oleh Bentala News ID. Pada kesempatan ini saya Ahmad didampingi Pak Yuliantoni. Jadi kita akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Yayasan Taman Nasional Tesonilo, Pak Yuli Antoni. Assalamualaikum Pak Yuli Antoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali kita bisa berbincang dengan Pak Tony pada kesempatan ini, dan tentu kita ucapkan terima kasih atas luangan waktu yang diberikan oleh Pak Tony untuk berbincang dengan Bentala Podcast. Dalam kesempatan ini perbincangan kita akan membahas untuk mengetahui lebih jauh apa saja tugas-tugas yang dijalankan Yayasan Tesonilo dalam upaya tentunya untuk melestarikan, memberdayakan kawasan Taman Nasional Tesonilo. Untuk itu kita berikan waktu ya kepada Pak Tony nantinya untuk tentu terlebih dahulu memperkenalkan bagaimana yayasan ini awal mulanya dibentuk gitu ya, dan kemudian sejauh mana upaya ataupun tugas-tugas yang sudah dijalankan selama ini. Dipersilakan Pak Tony. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Ya. Sahabat Bentala, senang sekali bisa bergabung di dalam podcast Bentala ini. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Ahmad, saya Yuliantoni, Direktur Eksekutif Yayasan Taman Nasional Tesonilo, Ahmad. Ya. Jadi agak menarik memang kalau kita mendengar nama yayasan kami ya, Yayasan Taman Nasional Tesonilo gitu. Dan sering ada overlapping dengan Balai Taman Nasional. Jadi Tesonilo itu secara resmi dikelola oleh UPT pemerintah KLHK, yaitu Balai Taman Nasional. Betul, ya. Yayasan ini hanya supporting saja, tetapi surat-surat dari luar untuk Balai Taman Nasional sering nyasar ke Yayasan Taman Nasional juga Pak Ahmad. Ya, artinya banyak juga pihak-pihak yang mungkin belum bisa membedakan gitu ya, benar, balai dengan yayasan gitu ya. Baik, mungkin bisa Pak Tony jelaskan lebih jauh. Baik, nah jadi sejarah pendirian yayasan ini itu diawali dari tahun 2004 ketika inisiatif untuk melakukan menjadikan kawasan itu sebagai taman nasional itu mulai muncul. Jadi Tesonilo itu adalah sebuah kawasan yang mempunyai dua spesies kunci sebenarnya pada saat itu ya, yaitu harimau Sumatera dan gajah Sumatera. Populasinya sangat banyak pada saat itu. Nah, lokasi itu sebenarnya kawasan hutan blok Tesonilo namanya, yang pada saat itu lebih banyak dikuasai oleh HPH, belum HTI seperti sekarang.
atas desakan atau atas inisiatif teman-teman, bagaimana bisa dilakukan dibentuk sebuah kawasan konservasi. Ya. Yaitu apakah bentuknya terserah mau Suaka Marga Satwa SM atau Taman Nasional seperti itu. Akhirnya disetujui inisiatif itu untuk menjadi Taman Nasional, diusulkan untuk jadi Taman Nasional. Itu didukung oleh masyarakat. Jadi sedikit saya sampaikan sejarah Taman Nasional Tesonilo sendiri. Itu adalah taman nasional yang bottom up. Jadi diusulkan oleh warga, oleh DPRD, oleh gubernur untuk menjadi. Jadi bukan dari atas gitu. Dari atas kemudian untuk menjadi Taman Nasional, tapi dari bawah begitu. Iya, jadi ada usulan dari masyarakat dan juga pemerintah daerah kepada kementerian. Nah, 2004 itu sudah ada penunjukan. Jadi tahapannya itu ada 4 tahapan, diawali dengan penunjukan. Nah, pada saat penunjukan itulah teman-teman kemudian berpikiran untuk perlu ada lembaga lain yang memberikan supporting untuk berjalannya Taman Nasional itu sendiri begitu. Waktu itu belum ada balainya Pak Ahmad. Jadi waktu 2004 penunjukan itu Taman Nasional Tesonilo itu masih dikelola oleh BKSDA. BKSDA ini bukan hanya seperti Zamrud sekarang lah. Zamrud sekarang itu dikelola oleh BKSDA. Nah, kemudian kita didirikan itu seperti lembaga kolaborasi. Jadi teman-teman beberapa NGO itu kemudian mengundang stakeholder. Ada dari perusahaan, ada dari universitas, ada dari masyarakat, ada dari pemerintah dan dari NGO sendiri. Mereka ada 17 lembaga sepakat membentuk sebuah organisasi yang tujuannya tuh visinya itu adalah memberikan support kepada pengelola Taman Nasional nantinya. Nah, mereka memilih yayasan sebagai bentuk organisasi itu. Kan ada jaringan, ada himpunan gitu ya. Itu dibentuk tahun kapan? 2004. Kalau kami ini prosesnya itu sejak 2004 itu. Mereka beberapa kali institusi-institusi itu melakukan studi banding ke Makassar, kemudian ke Banten begitu. Berdirinya 2006. Bulan Juni 2006 secara resmi kita mendaftarkan yayasan ini sebagai sebuah organisasi yang disebut dengan yayasan begitu. Nah, ketika 2006 dibentuk ataupun didirikan Yayasan Tesonilo, ketika itu balai Tesonilonya belum ada dibentuk. Di beberapa bulan setelah itu baru ada penunjukan staf yang menjadi kepala balainya. Pada saat itu awal-awal berdiri Balai Taman Nasional itu juga berkantor di kantor yayasan. Jadi supporting kita itu sudah dari awal gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih mendukung Balai Taman Nasional. Ini luar biasa gitu ya. Artinya balai yang didirikan oleh pemerintah negara melalui pemerintah Kementerian LHK dan kemudian numpang dulu di yayasan gitu ya awalnya begitu. Ya seperti itulah barangkali bukan numpang ya, tapi kenapa? Karena mereka harus mencari lokasi. Tapi belakangnya kemudian mereka menyewa kantor di Pangkalan Kerinci. Ruko, mereka menyewa ruko setelah hanya sebentar saja di ini. Dan sampai saat ini Balai Taman Nasional Tesonilo sudah mempunyai kantor tetap. Sudah tetap di Pangkalan Kerinci. Ya, di Pangkalan Kerinci. Bagaimana upaya yayasan kita gitu ya untuk mendukung ataupun memberdayakan kawasan Taman Nasional tersebut? Artinya tadi juga disampaikan di satu sisi pemerintah juga sudah punya Balai Taman Nasional Tesonilo gitu. Di sisi lain kita sebagai bagian dari masyarakat bahkan juga sebenarnya dengan pemerintah daerah juga ya punya keinginan juga untuk memberdayakan Taman Nasional Tesonilo ini. Nah, ini apa yang kita lakukan selama ini untuk bisa mendukung gitu kawasan Tesonilo ini? Ya, jadi Pak Mat, visi yayasan itu sebenarnya selain memberikan dukungan terhadap efisiensi pengelolaan Taman Nasional Tesonilo dan sekaligus melakukan peningkatan kesejahteraan warga sekitar dan melindungi satwa karismatik di Taman Nasional Tesonilo. Jadi ada 3 isu yang kita. Nah, berkenaan dengan 3 isu itu, maka program-program kerja kita juga berkenaan dengan 3 isu itu. Untuk institusi Balai Taman Nasional
apa dukungan yang sudah kita berikan. Ada dukungan yang sudah kita berikan. Ya. Untuk satwa dan hutannya juga ada kegiatan yang sudah kita lakukan, dan untuk masyarakat ekonomi juga ada kegiatan yang sudah kita lakukan. Oke. Bisa disampaikan atau dijelaskan lebih jauh? Mungkin beberapa saja mungkin ya, Pak. Salah contoh satunya kegiatannya gitu. Contohnya misalnya untuk Balai Taman Nasional, untuk organisasi pemerintah itu, atau Balai Taman Nasional itu kita mendukung penyusunan RPTN. RPTN itu rencana pengelolaan Taman Nasional. Jadi setiap UPT itu harus mempunyai rencana pengelolaan, itu biasa 10 tahun. Betul. Nah, di tahun 2011, 2012 gitu kita bersama-sama Balai Taman Nasional itu menyusun rencana pengelolaan Taman Nasional yang berakhirnya itu nanti di 2025. 2015 sampai 2025 dia. Jadi kita susun 2012. Nah, kita dukung itu. Kemudian beberapa kali peningkatan kapasitas juga kita bantu teman-teman, termasuk penegakan hukum. Misalnya pemeriksaan saksi ahli. Nah, beberapa saksi ahli itu kemudian kita bantu fasilitasi untuk bisa memberikan kesaksiannya terkait tindak pidana kehutanan. Artinya sejak didirikan pada tahun 2006 sampai saat ini yayasan sudah banyak kontribusi gitu ya untuk pengembangan kawasan Taman Nasional Tesonilo gitu. Dan tadi yang disampaikan Pak Tony menurut kami sangat membantu sekali itu yang dilakukan oleh khususnya gitu ya pemerintah melalui Balai Taman Nasional Tesonilo gitu. Nah, terkait dengan kawasan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Fikri, kita juga pernah membantu pembuatan tata palang batas gitu. Karena ini menjadi titik lemah dulunya ya. Para perambah itu ketika mereka ditangkap dan disidang, mereka tidak tahu mana batas. Penanda batas itu adalah pal batas begitu. Nah, kita pernah dipasang oleh Balai Taman Nasional, tetapi kemudian dicabut seperti itu. Nah, kita pernah membantu Balai Taman Nasional untuk membuat tata batas di daerah Bagan Limau pada saat itu. Seperti itu antara lain. Oke, artinya dalam menjalankan tugas-tugas kita dalam pemberdayaan ini tentu kita tidak bisa lepas gitu ya koordinasi kita dengan Balai Taman Nasional Tesonilo gitu. Sejauh ini koordinasi kita dengan Balai seperti apa? Ya, jadi ada ketentuan di peraturan di kementerian itu. Siapa saja mitra mereka yang mau bekerja di kawasan konservasi itu harus mempunyai perjanjian kerjasama. Nah, kita sudah ada Pak Ahmad Fikri sejak 2007, baru berakhir di 2022 kemarin, Oktober 2022. Nah, sekarang saya sedang nyusun proposal baru untuk keberlanjutan kerjasama itu. Nah, itu di dalam kerjasama itu ada klausal-klausal yang menyebutkan harus ada monitoring, harus ada koordinasi fungsi pihak pertama mereka itu, dan kemudian harus ada pelaporan. Nah, pelaporan itu ada yang 3 bulan, 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Jadi artinya kegiatan yang dilakukan yayasan harus diketahui. Harus diketahui ya, tapi kan diketahui ini maksudnya tidak mesti bersama-sama ya. Tidak, sebaiknya memang mereka ikut, tapi kebanyakan tidak ikut juga karena mereka juga punya kesibukan juga begitu. Iya. Nah, tadi disebutkan juga ada pelaporan tersebut apakah sifatnya berkala tahunan atau ada triwulan dan sebagainya? Berkala, Pak. Berkala setiap tahun? Setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan. 6 bulan. Dan setiap tahun. Ya. Dan kita menyampaikan laporan. Nah, pengalaman yayasan kita gitu dalam ikut untuk memberdayakan kawasan Taman Nasional ini, bagaimana pengalaman Pak Tony gitu ya, yang mungkin ada pengalaman menarik ataupun pengalaman yang cukup memprihatinkan misalnya. Nah, sekarang kita bicara tentang hutan dan satwanya ya, tadi institusinya Pak Fikri. Jadi kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk melindungi hutan dan kita pernah sekarang ini yayasan itu sedang mengelola satu tim mitigasi konflik gajah dan manusia. Kalau istilah di sekarang itu yang lagi tren itu interaksi negatif Pak Fikri. Tadi sudah konflik. Bahwasanya konflik itu baru terjadi di luar kawasan hutan. Menurut ada peraturan menteri terkait dengan mitigasi konflik satwa liar dan manusia. Nah, sedangkan terjadi di dalam kawasan hutan itu tidak disebut dengan konflik seperti itu. Jadi mungkin sederhana begitu. Nah, kita ada satu tim mitigasi, ada 3 ekor gajah jinak, Pak. Jadi di Riau ini ada 3 tim mitigasi flying squad namanya.
itu satu dimiliki oleh perusahaan RAPP, satu dimiliki oleh Balai Taman Nasional Tesonilo, itu dan satu lagi oleh yayasan. Jadi cukup berani dan cukup juga kami kerja keras juga kami agar bisa mempertahankan tim ini. Nah, tim ini memang kerjanya memang mitigasi konflik. Mitigasi konflik satwa liar dan manusia begitu. Jadi kita ada 3 ekor gajah jinak dan 7 orang mahot. Mahot itu pawang gajah. Pawang gajah. Nah, jadi mereka selain memelihara gajah, kalau ada konflik, mereka akan datang ke lokasi konflik itu. Nah, ini yang membuat mungkin saya bisa sampaikan data terjadi penurunan kematian, Pak Mat Fikri. Di tahun 2022 kemarin bahkan 0 kematian konflik. Gajah. Mungkin sedikit menambahkan konflik ini Pak Tony maksudnya konflik gajah dengan manusia begitu ya? Konflik gajah dengan manusia. Seperti itu. Jadi ada ketika terjadi pertemuan aktivitas antara gajah dan manusia, maka terjadilah konflik itu. Nah, seperti dan itu. Biasanya yang terjadi ada korban ya. Ada korban, pasti ada korban. Dan korban ini apakah mulai istilahnya korban luka-luka atau bahkan ada yang meninggal dunia? Ada meninggal dunia sebenarnya. Tapi kalau korban itu sebenarnya lebih banyak kerugian ekonomi. Jadi aset manusia itu dirusak oleh gajah. Bukan tanda petik ya dirusak, tapi diganggu lah oleh gajah. Kita nggak ingin juga kalau istilahnya merusak seolah-olah gajah adalah yang bersalah begitu, padahal tidak. Itu udah jalur mereka, udah rumah mereka begitu. Nah, kita melakukan aktivitas di rumah mereka ya, tentu mereka terganggu begitu. Nah, biasanya pengalaman selama ini yang diganggu gajah seperti apa? Tanaman. Tanaman atau kebun ya? Kebun ya, tanaman dari kebun manusia. Sekarang ini trennya itu kalau untuk di Riau ini kan sawit nih. Sawit itu adalah makanan kesukaan. Jadi kalau mau bertanam juga di jalur jelajahnya gajah, barangkali kita harus memikirkan melindungi kebun kita dengan tanaman yang tidak disukai gajah agar gajah tidak masuk, atau mengganti varietas tanaman kita dengan tanaman yang tidak disukai gajah. Ya, artinya tadi di sisi manusia gitu ya, kalau kita lihat konflik tadi ada kerugian mungkin secara ekonomis ya karena banyak tanamannya rusak. Nah, di sisi gajahnya seperti apa pengalaman? Gajahnya itu sudah jalur mereka. Pertama, karena terjadi perubahan tutupan hutan dari hutan menjadi perkebunan, otomatis kebutuhan dasar mereka nggak terpenuhi. Apa itu kebutuhan pakan dan perlindungan? Itu yang tidak terpenuhi begitu. Nah, sehingga mereka harus mencari atau bergerak lebih jauh atau bergerak lebih cepat ke tempat lain untuk mencari pakan dan perlindungan tadi gitu. Nah, kemudian yang kedua, ketika dia sudah masuk atau dia sudah bertemu dengan aktivitas manusia tadi, ada pengusiran. Nah, itu membuat stres gajah juga begitu. Sehingga keluar rutenya seperti itu. Kalau untuk kematian tadi Pak Mat Fikri, di Riau ini terakhir itu 2020 di Tapung, tapi kalau di Tesonilo itu terakhir di 2014 kematian ada 1 orang. Nah, ada 4 kematian sejak 2010 ya. 1 di Tesonilo, 2 di Tapung, 1 di GSK Balai Raja. Kematian manusia. Nah, kalau bisa juga disampaikan kepada sahabat Bentala kita, sebenarnya gajah itu makanannya seperti apa gitu sehingga dia merasa terganggu gitu ya. Atau tempat tinggal dia itu idealnya seperti apa? Dia ini herbivora. Jadi perilakunya gajah ini adalah makhluk yang super sosial sebenarnya. Jadi mereka berkelompok dipimpin oleh betina tua. Jadi mengapa betina tua ini menjadi pemimpin? Karena dia yang paling lama hidup, mempunyai pengalaman paling banyak tentang pakan, mengetahui di mana lokasi-lokasi ada air, ada pakan, ada mineral juga. Jadi gajah kalau kita lihat memakan tanah itu sebenarnya bukan memakan tapi mencari mineral dari dalam tanah. Langsung mencari mineral dari tanah. Itu gajah tua. Nah, itu biasanya jumlahnya itu kalau bisa kalau hanya keluarga inti itu 20 ekor lah biasanya. Tapi kalau bergabung dengan ada keluarga yang lain bisa mencapai 65. Kalau kita pernah melihat 85 ekor di Tesonilo, satu kelompok besar. Tapi ini tidak lama, bertahan lama, paling seminggu atau sebulan, kemudian mereka terpisah lagi untuk restrukturisasi kelompok dan untuk mencari pakan
yang lebih banyak seperti itu. Jadi kalau data yang didapatkan Yayasan Tesonilo, perkiraan saat inilah gitu ya, di Tesonilo berapa banyak? Kalau ada 2 subpopulasi, 2 megapopulasi namanya. Kalau istilah awamnya mungkin kantong gajah ya. Di Teso ada Teso Tenggara dan Teso Utara. Ini nggak bersatu nih Pak Mas Kiki. Nah Teso Tenggara itu tidak di dalam Taman Nasional, tapi di luar Taman Nasional. Juga harus jadi keprihatinan kita. Mulai dari Gunung Sahilan sampai ke Sotol. Sotol itu daerah Langgam. Sotol. Itu sekitar 30-35 ekor. Masih banyak ya. Yang satu lagi Teso Utara. Teso Utara itu mulai dari Ukui di Kerinci sana dan sampai ke Basrah di Kuansing. Itu jumlahnya mencapai 100 ekor gajah liar. Kita pernah ada video 85 ekor, ada kelompok 17 ekor gitu seperti itu. Jadi kalau dibandingkan nih, kita bandingkan dengan taman nasional lain yang ya mungkin di Sumatera lah gitu ya, perbandingan gajah di Tesonilo seperti apa kira-kira? Atau termasuk menengah lah. Kambas lebih banyak. Kemudian Lauser juga banyak. Lauser juga banyak. Kemudian ada air sugihan di Sumatera Selatan juga banyak. Tapi kalau untuk di Riau, Tesonilo yang paling banyak. Ya, artinya di Sumatera populasi gajah ini masih banyak. Masih banyak. Nah tadi juga Pak Tony menyebutkan selain gajah, harimau Sumatera juga jadi perhatian kita seperti apa? Harimau Sumatera ini yang jadi di 2011 teman-teman WWF itu melakukan pendataan dengan menggunakan kamera trap, ada 11 ekor Pak. Di Tesonilo ya? 11 ekor individu yang berbeda di Tesonilo. Itu dilihat dari kalau gajah itu, harimau itu sidik jarinya belang. Dari belang. Nah tapi kalau manusia kan sidik jari ya. Itu berbeda betul. Tetapi kemudian kita ada tim patroli yang berkeliling di landscape Tesonilo itu. Itu kita hanya menemukan 1. Kalau yang wujudnya itu 1 ekor. Sekarang ini. Kalau jejak-jejak juga 1, kita perkirakan hanya 1 ekor. Nah kemudian juga Balai Taman Nasional pernah memasang kamera trap di dalam Taman Nasional. Juga hanya mendapatkan 1 foto, 1 individu. Dari 11 menjadi 1. Nah, kematiannya ada yang terdata itu di 2014 terjerat ada 1. Kemudian kalau pernah dengar di daerah Petai di Kuansing itu ada harimau yang terjerat, harimau itu sedang hamil. Sedang hamil juga. Nah, itu. Jadi itu yang kematian yang bisa terdeteksi, yang lain kematiannya enggak terdeteksi. Artinya dengan kondisi yang demikian saat ini sepertinya Tesonilo lebih memperhatikan gajah gitu ya. Baik Pak Tony, tadi sudah menceritakan, membincangkan pengalaman kita ya dalam upaya untuk mendukung pemberdayaan kawasan Tesonilo. Tadi Pak Tony menyampaikan mulai aktif di yayasan sejak tahun kapan? 2011. 2011 dan kami juga ingin menyampaikan juga, ingin membincangkan dengan Pak Tony kalau Pak Tony melihat selama ini yang aktif dalam pemberdayaan kawasan Tesonilo ini, nah dari kalangan perempuan seperti apa gitu ya, selain mungkin Pak Tony laki-laki gitu ya, maksudnya untuk kawan-kawan kita dari kalangan perempuan seperti apa gitu ya, kita bisa terlibat concern juga dengan isu gender ya di Taman Nasional Tesonilo. Aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sejak 2015 itu sudah melibatkan perempuan, kelompok-kelompok perempuan. Jadi dulu itu untuk ekonomi yang belum kita bahas, mungkin sekalian saja kita membantu kelompok perempuan, Pak. Ada mereka kita latih untuk membuat pembibitan. Bibit ini nanti kita beli untuk kita tanam di Taman Nasional Tesonilo gitu. Nah bibitnya bibit lokal juga nih, bibit-bibit yang ada di dalam Taman Nasional, di luar Taman Nasional, pohon-pohon asli di sana lah. Nah, Taman Nasional juga dari sisi ekonomi itu mengandalkan wisata. Wisata ada juga. Jadi ada wisata mungkin minat khusus lah ya, yang tertarik dengan. Nah, di Taman Nasional sering dikunjungi oleh wisatawan. Itu kan butuh penginapan, butuh kuliner, konsumsi, butuh atraksi-atraksi.
Nah, kita melatih kelompok perempuan ini. Dan itu sudah ada gitu. Sudah ada. Jadi kita fasilitas itu sudah ada ya. Sudah ada homestay. Homestay sudah ada. Kemudian kalau kulinernya tinggal menghubungi kelompok perempuan, mereka akan memasak masakan Melayu begitu. Masakan Melayu kita bantu mereka dengan dengan piring ataupun dengan peralatan masak yang kita bantu begitu. Nah, kemudian untuk atraksinya kita latih nih kelompok perempuan untuk bisa melakukan tari daerah. Kemudian peralatannya, bajunya, sound systemnya juga kita bantu. Dan Balai Taman Nasional juga kemudian ikut membantu juga seperti itu. Itu menarik ini. Ternyata kawasan Tesonilo juga bisa menawarkan objek wisata gitu ya. Nah, betul. Sejauh ini menurut Pak Tony sejauh mana kawasan Tesonilo bisa mengundang gitu ya wisatawan? Pasca pandemi memang agak berkurang. Yang banyak itu kebanyakan wisatawan lokal. Terakhir itu teman-teman dari UNDP datang di sekitar akhir Februari ya. Akhir Januari lalu. Itu luar negeri. Tapi kebanyakan sekarang itu yang hadir adalah wisatawan lokal seperti itu. Mereka melihat gajah, tapi tidak menaiki gajah ya di Tesonilo. Kita nggak boleh wisatawan menaiki gajah begitu. Karena animal welfare juga harus kita perhatikan begitu. Nah, kalau dulu sampai 1.000-an orang dalam setahun, termasuk peneliti-peneliti dari luar negeri yang mempunyai minat khusus. Nah, kita juga membantu kelompok pengelola wisatawan lokal begitu. Kelompok lokal yang mengelola wisatawan gitu. Ada juga di situ Pak Ahmad Fikri. Artinya tadi juga Pak Noni menyampaikan potensi Tesonilo selain sebagai ya tentunya untuk konservasi tadi dan juga wisata. Nah, tadi ada juga yang menarik bahwa sebelumnya juga mengundang minat gitu ya bagi peneliti-peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di Tesonilo. Nah, kalau saat ini gimana perkembangannya? Sekarang ini banyak juga, tetapi dari universitas-universitas lokal. Kalau dulu IPB dari Undri masih banyak itu masih ada penelitian di sana. Kalau sebelumnya misalnya dari luar negeri, dari mana saja pengalaman sama? Dari Kanada ada, dari Perancis ada, seperti itu. Dari Amerika ada. Itu. Kebanyakan sih jaringan teman-teman WWF. Nah umumnya mungkin Pak Tony juga tahu yang diteliti bidang apa aja gitu. Kebanyakan sih tentang flora dan fauna. Flora dan fauna, jadi tentang gajahnya, tentang tanaman endemik di sana seperti itu. Baik, tadi juga sahabat Bentala, tadi Pak Tony juga menceritakan bahwa ada juga kegiatan dalam bentuk penanaman bibit-bibit gitu ya. Betul. Nah, di sini apakah kondisi alam kita di Tesonilo sudah banyak yang mengkhawatirkan atau seperti apa gitu? Jadi kalau data terakhir itu kawasan yang hutan berdasarkan citra satelit itu tinggal 13 sampai 15 ribuan hektar aja Pak. Dari 81.000 hektar. Jadi luasan Taman Nasional 81.000, yang ada tutupan hutannya tinggal 15 ribuan hektar lah. Nah, yang lainnya jadi apa? Jadi perkebunan, juga jadi padang rumput, semak belukar dan perumahan gitu. Jadi yang tidak semuanya juga menjadi sawit juga di dalam Taman Nasional itu, tetapi ada juga yang berbentuk ada semak belukar seperti itu. Semak gitu ya. Semak belukar. Nah, kita juga ingin meningkatkan peran perempuan dalam tadi kan itu ekonomi. Sekarang kita ingin meningkatkan peran perempuan dalam ikut melindungi gajah juga, konservasi juga dengan bantuan saya mungkin sebutkan saja lah ya, pendanaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPDLH itu memberikan dana ke kita untuk meningkatkan kapasitas perempuan, pelibatan perempuan di dalam melindungi gajah. Jadi mereka sekarang sedang melakukan uji coba bagaimana menanam pohon yang tidak disukai gajah di sekeliling kebun mereka. Jadi selama ini kalau dulu warga atau orang melindungi kebunnya dari gajah dengan racun. Sekarang udah berkurang itu. Kita ada tim patroli selalu mengingatkan mereka ketika berjumpa dengan petani, akhirnya petani sekarang sudah sadar, tidak ada lagi nih racun. Yang kedua, mereka melindungi gajah dengan parit, bisa ditembus sama gajah, buat parit gajah, bisa ditembus dengan gajah. Nah, kemudian yang ketiga, tapi di Tesonilo jarang membuat pagar listrik, electric fence. Nah, beberapa kejadian di Aceh dan di ini mati gajahnya. Dan gajah pintar. Kalau di Sri Lanka lihat video-video, gajah itu bisa menumbangkan electric fence itu.
Jadi yang efektif sebenarnya sekarang kita coba dengan tanaman tidak disukai gajah dari jenis jeruk. Ekonominya dapat, hasil jeruk itu dapat, gajah mudah-mudahan tidak masuk gitu. Nah sekarang kelompok perempuan ada yang bersedia kebunnya ditanami dengan jeruk. Dengan jarak 1 meter atau 1,5 meter. Mudah-mudahan kanopinya bersatu, gajah tidak masuk nanti ini. Cuma dia seperti ini Pak, seperti balon. Jadi kalau kita tekan di sini, dia akan menyebar ke samping kan. Artinya kalau kita melakukan mitigasi di sini, daerah lain akan terkena begitu. Betul. Untuk itu kita harus membuat atau menyepakati dengan warga lokasi-lokasi aman untuk lokasi-lokasi netral untuk gajah itu bisa berlindung. Nah di situ kita tanami dengan tanaman yang tidak disukai gajah. Yang disukai. Pakan gajah. Kelompok perempuan melakukan pembibitan untuk itu. Misalnya cempedak, nangka. Kelompok perempuan melakukan pembibitan untuk itu. Jadi yang disukai gajah seperti cempedak, nangka, bambu. Pisang gimana? Pisang juga. Suka. Kalau pisang kan nggak susah dibibitkan kan? Iya. Kalau pisang kan susah dibibitkan, tinggal diapa. Tapi kalau untuk cempedak, nangka itu harus dibibitkan seperti itu. Nah, kelompok perempuan. Ini menarik nih perbincangan kita dengan Pak Tony. Saya banyak dapat wawasan, termasuk juga sahabat Bentala juga tentunya semakin banyak mendapatkan wawasan pemahaman gitu ya, bagaimana bisa mengatasi konflik di kawasan Taman Nasional Tesonilo. Baik Pak Tony, tadi Pak Nodi menyampaikan sejak tahun 2016 ya, maaf tadi bertugas di yayasan 2011. Kontrak saya itu Januari 2011. Ya. Sebelum aktif di yayasan Tesonilo, Pak Tony pengabdiannya di mana saja? Saya tuh sepertinya passion saya itu memang itulah Pak, yang ngurusin dulu saya di Komisi Perlindungan Anak pernah. Jadi saya itu dari kecil itu memang Komisi Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah Kota Pekanbaru. Beraktivitas di ekstrakurikuler itu di pramuka. Jadi yang bergerak dengan isu-isu seperti itulah. Iya. Nah, jadi itu yang terbangun sama saya. Sekarang saya di NGO. Pernah juga di Panwas saya juga pernah, panitia pengawas juga pernah. 2004 sampai 2006. Panwas Kota. Pernah juga punya kepedulian dengan pemilu ya. Aktif di Panwas. Artinya Pak Tony juga punya pengalaman di lembaga negara dan juga tadi termasuk juga ya Komisi Perlindungan Anak. Dan sekarang lebih mengabdikan kepada lingkungan ya. Ini luar biasa. Nah, mungkin Pak Tony bisa sedikit juga menyampaikan pengalaman di institusi yang berbeda ini seperti apa itu. Kalau di KPAID itu kita Komisi Perlindungan Anak ada sekitar 150-an kasus yang kita dampingi. Iya. Itu memang miris kita memang Pak melihat anak-anak kita. Kita selalu menganggap anak-anak kita itu adalah subordinat orang dewasa. Padahal mereka itu individu yang sama dengan, cuma bedanya dari sisi hukum saja. Mereka itu bukan person kan, bukan orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Harus ada pengampunya. Kalau dia melakukan tindakan hukum, pengampunya lah yang bertanggung jawab, orang tuanya seperti itu. Sehingga kita menjadikan anak-anak itu seperti subordinat, padahal tidak, mereka itu individu yang sama dengan kita gitu. Nah, itu yang harus dirubah dulu. Jadi kita harus mendorong penyadaran kepada masyarakat, perubahan perilaku, bahwasanya anak-anak itu juga adalah manusia yang sama dengan kita begitu. Sehingga ada penghargaan, ada respect terhadap anak-anak seperti itu. Iya, menarik nih pengalaman di Komisi Perlindungan Anak. Kalau di Panwas gimana pengalaman? Panwas ya waktu itu yang paling seru itu di daerah sini Pak, di Bukit Raya ini Pak. Kreditnya itu di 2004 begitu banyak partai sehingga, dan pada saat itu setiap partai harus menulis semua di dalam surat suara itu harus ditulis nama calonnya, calegnya. Karena begitu banyak partai sehingga untuk di Bukit Raya ini kursinya juga banyak, harus 2 lembar. 2 lembar surat suaranya untuk satu orang itu. Ketika masyarakat mencoblos itu dia tidak dipisah dilipatnya. Di satu, jadi ketika dia mencoblos di bagian depan, yang bagian belakang juga tercoblos. Coba bayangkan berapa banyak itu seperti itu, sehingga banyak surat suara yang tidak sah gitu. Ketika dimasukkan ke dalam kotak suara dipisah Pak, karena nggak muat untuk betul. Akhirnya bingung ini. Itu crowded memang, itu yang luar biasa memang jadi pembelajaran lah. Kalau di tempat lain enggak, di tempat lain satu surat suara bisa memuat seluruh caleg dan seluruh partai gitu. Tapi di Bukit Raya ini
Ya, menarik nih sahabat Bentala, tadi pengalaman Pak Tony sebelum gitu ya mengabdikan dirinya di Yayasan Tesonilo. Yeah. Dan tadi juga terkait dengan kawasan Taman Nasional Tesonilo, kita sudah banyak mengetahui berbagai informasi. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, kami sedikit minta waktu lagi dari Pak Tony. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan kepada semua pihak gitu ya, baik masyarakat, pemerintah maupun pihak lain yang berkepentingan dengan lingkungan, khususnya dengan Taman Nasional Tesonilo. Itu mungkin Pak Tony ada pesan yang ingin disampaikan. Baik, sahabat Bentala, jadi kebutuhan terhadap lahan itu memang tinggi pada saat ini. Kalau kita bisa bandingkan, pertumbuhan manusia itu menurut deret ukur, sedangkan lahan itu nggak bertambah-tambah sebegitu saja. Yeah. Kita tahu bahwasanya masyarakat kita itu adalah masyarakat agraris, jadi pekerjaan yang paling bisa kita lakukan itu adalah petani begitu. Okay. Nah itu, tetapi kita juga harus paham bahwasanya ada daya dukung tanah lahan itu terbatas. Yeah. Nggak bisa kita mengeksploitasinya secara berlebihan begitu. Okay. Nah, pemerintah sebenarnya sudah menyusun tata ruang. Kita ikutin saja sebenarnya tata ruang mana lahan yang bisa dijadikan perkebunan, mana yang harus dijaga, diproteksi agar tidak terjadi dampaknya adalah bencana alam, Pak. Jadi kalau kita mengeksploitasi semuanya itu secara berlebihan, maka bencana alam akan mudah datang. Itu satu. Yang kedua, solusi ideal untuk konflik gajah dan manusia itu sebenarnya kalau menurut kami adalah pemisahan antara aktivitas gajah dan manusia. Idealnya gajah itu dipelihara atau dijaga di kawasan terproteksi, yang dijaga dengan ketat, dibuat pagar yang bagus sehingga gajah tidak bisa keluar. Nah ini manfaatnya banyak, konflik akan berkurang, kemudian juga kematian gajah juga akan berkurang. Tapi saat ini itu belum bisa terjadi, Pak. Itu mungkin cita-cita ke depan. Sekarang yang perlu dilakukan adalah koeksistensi. Jadi manusia menghargai ada gajah karena dia masuk ke ruang wilayah jelajah gajah, sehingga dia harus menyadari ada gajah juga loh di tempat tinggalku. Nah, dan gajah ini adalah hewan yang dilindungi. Untuk itu aku harus merespon. Kalau terjadi gajah sampai di tempatku, aku harus merespon dengan cara yang ramah gajah begitu. Seperti itu. Nah itu peran pemerintah lah dan NGO mungkin untuk mengedukasi mereka bagaimana cara mereka merespon gajah dengan cara yang ramah gajah seperti itu. Ya, harapan disampaikan kepada kita semua, kepada sahabat Bentala juga, artinya adalah masih ada solusi gitu ya untuk mengatasi berbagai persoalan gitu yang terjadi khususnya gitu ya di kawasan Taman Nasional Tesonilo. Terima kasih kembali kepada Pak Tony atas waktunya di Bentala Podcast ini, dan kepada sahabat Bentala juga kami ucapkan terima kasih karena selalu gitu ya, selalu setia untuk menyaksikan tayangan podcast kami. Untuk itu kepada kita semua dengan semangat dari bumi untuk bumi, dari bumi untuk bumi, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.